Halo majikan, di misi kali ini Babu akan membahas sebuah kasus yang buset, ini kok alurnya mirip banget sinetron ya? Yang ceritanya tuh kompleks, mengharu biru, penuh intrik, dilematik tentang sebuah bahtera rumah tangga. Wah, bahasanya udah kayak bahasa sinetron mentok gak tuh? Karena di kasus ini tuh ada seorang bapak tiri yang jatuh cinta sama siapa tebak? Sama anak tirinya. Sampai-sampai bapaknya itu menghabisi pacar dari anak tirinya tersebut perkara cemburu buta. Lah. Bener-bener definisi apa kabar dunia. Dan yang paling mengejutkan dari kasus ini tuh terjadinya di Indonesia, gengs. Bukan kasus-kasus dari luar negeri. Kejadiannya tuh di Malang, Jawa Timur, di mana ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu sama 2 anak. Di sini untuk menjaga identitas, kita pakai nama samaran atau inisial yang memang beredar di berita-berita ya. Jadi kita sebut saja ibunya tuh Ibu Salma dan anaknya bernama Adi sama Tisa. Nah, Ibu Salma ini ceritanya sudah lama menjadi single parent. Yang singkat cerita, setelah sekian lama menjanda, Bu Salma ini dekat lagi sama seorang laki-laki bernama Pak Ziad Ibrahim Balbit yang waktu itu berusia 38 tahun pas mereka ketemu di tahun 2013. Pak Ziad sendiri ini merupakan seorang pria asal Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang pekerjaannya pada waktu itu waktu ketemu sama Bu Salma nih, seorang driver ojol lepasan. Dalam artian dia ini bukan ojol yang aktif narik gitu nyari orderan dari pagi sampai malam, tapi lebih ke mau-mauan dia aja lah, mut-mutan. Kalau lagi pengen ngojek ya ngojek, kalau kagak ya rebahan baik begitu. Macam kita kalau ngupload video. Padahal dulunya sebenarnya Pak Zayat ini bisa dikatakan cukup berada karena dia punya usaha konter HP, guys. Jadi bos konter HP, nama konter HP-nya tuh Halo Seluler cena. Tapi usahanya nih nggak jalan, alias bangkrut. Sementara Bu Salma sendiri ini adalah pure ibu rumah tangga ya. Ya waktu kenal dan dekat sama Pak Ziad ini, pokoknya Bu Salma terima-terima aja tuh keadaan dan pekerjaan dari Pak Ziad sendiri. Karena Bu Salma katanya waktu itu ngeliatnya yang penting Pak Ziad ini tuh masih mau kerja dan ada usahanya buat tanggung jawab sama keluarga. Yang singkat cerita, di tahun 2013-nya mereka akhirnya menikah. Dan ketika itu anak-anak dari Bu Salma setuju-setuju aja. Toh ibu mereka ini kan sudah lama sendiri juga. Yang penting ibu bahagia, kata anak-anaknya begitu. Ternyata setelah pernikahannya tersebut, Pak Ziad ini memang bisa dibilang menjadi suami atau bapak tiri yang baik. Dia perhatian dan sayang sama keluarganya. Hubungan rumah tangga Pak Ziad dan Bu Salma juga terbilang harmonis banget. Mereka nggak pernah terdengar ribut dan selalu terlihat saling mencintai satu sama lain. Pokoknya mereka semua tinggal bersama di sebuah rumah yang sederhana di daerah Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nah, waktu itu usia anak dari Bu Salma yang perempuan yang bernama Tisa tadi tuh lagi berusia 17 tahun dan Adi tuh masih sekitar 10 tahunan. Maksudnya walaupun ibarat kata di sini berarti Pak Ziad dengan Tisa adalah anak ketemu gede ya. Sebagai bapak tiri, Pak Ziad ini jago banget buat bonding sama anak-anak sambungnya tersebut. Pak Ziad ini selalu punya waktu untuk anak-anaknya dan apapun yang anak-anak sambungnya itu minta, pasti dia usahain buat penuhin. Makanya, saking akhirnya udah dianggap seperti bapak sendiri, Tisa juga nggak sungkan buat nyium pipinya Pak Ziad waktu itu. Dan sebaliknya Pak Ziad juga demikian ke Tisa sama. Yang mana katanya itu sebagai bentuk tanda kasih sayang cenah. Nah, Bu Salma nih yang melihat anak-anaknya mendapatkan sosok bapak yang baik dan penyayang, tentunya seneng. Ternyata pilihan dia untuk menikah lagi adalah sebuah pilihan yang tepat. Karena dari pernikahan itu, dia dan anak-anaknya kembali mendapatkan figur seorang ayah di rumah untuk melindungi keluarga. Pokoknya momen-momen keharmonisan rumah tangganya itu sering Bu Salma post di WA Story. Yang respon orang-orang terdekatnya kalau ngeliat tuh yang ada di kontaknya Bu Salma tuh pasti kayak, Masya Allah tabarakallah Bu, seneng liatnya bapak sama anak-anak pada kompak, sehat-sehat terus ya moms. Pokoknya aura happy family itu kental banget yang tergambar dari story-storynya WA dari Bu Salma. Yang sebenarnya untuk karakter Pak Ziad sendiri tuh bisa dibilang dia tipe yang berubah-ubah. Maksudnya kalau di keluarga iya bener dia penuh perhatian, tapi kalau di lingkungan sekitar tuh kalau kata tetangganya Pak Ziad ini tipikal laki-laki yang tertutup. Jangankan ngumpul atau bersosialisasi ya, kalau negor atau nyapa tetangga juga semutnya ada, kadang negor, kadang lengos. Nah, singkat cerita aja udah nih setelah beberapa tahun berlalu, Tisa ini makin dewasa dong. Dia udah lulus SMA dan lanjut keterima jadi mahasiswa di Universitas Brawijaya jurusan kedokteran. Dan seperti yang kita tahu, buat masuk jurusan kedokteran itu kan nggak gampang ya gengs. Nilai ujiannya harus tinggi dan biaya kuliahnya juga cukup besar. Namun syukurnya Tisa ini tetap bisa kuliah dengan lancar di sana. Nah, di mata teman-temannya, Tisa itu memang merupakan sosok perempuan yang baik dan lemah lembut juga. Perilakunya ramah, sopan, dan perilakunya ramah sama sopan itu selalu dia terapkan di mana
dimanapun ketika dia berada. Jadi memang pada dasarnya Tisa ini tuh tumbuh menjadi anak yang baik karena lingkungannya juga baik. Namun ternyata semakin Tisa dewasa, Pak Ziyad ini makin lama justru makin tertarik sama si Tisa. Tertariknya ini bukan tambah sayang terhadap anak sebagai bapak ya, tapi bener-bener tertarik dalam artian suka kayak dari lawan jenis gitu, alias naksir, alias jatuh cinta. Kurang paham kita ini Pak Ziyad lagi puber kedua apa bagaimana sih ya? Ya masalahnya walaupun Tisa ini adalah anak tiri, tetap nggak etis lah ya. Kecuali misalkan Pak Ziyad ini tidak menikahi Bu Salma, tapi naksir Tisa, ya itu beda cerita. Entah sejak kapan nih persisnya perasaan cinta dari Pak Ziyad itu tumbuh. Tapi sekitar di awal tahun 2022, pokoknya setelah 9 tahun pernikahannya dengan Bu Salma, Pak Ziyad ini tahu-tahu curhat ke temannya dengan bilang kalau katanya dia lagi galau. Pas ditanya sama temannya, emang galauin apaan sih lu? Nah di situ Pak Ziyad mengaku kalau dia sendiri juga nggak tahu sejak kapan ternyata dia naksir sama si Tisa. Karena makin hari nih dilihat-lihat nih, anaknya tuh katanya makin cakep, rasanya pingin aku jadiin istri juga, katanya begitu. Lihat temannya dengar begitu kayak, apa kabar dunia? Udah gila lu? Sing eling gendeng koe. Walaupun anak tiri tetap wae judulnya anak. Dosa. Yang intinya temannya Pak Ziyad itu nggak setuju lah sama pemikirannya Pak Ziyad. Malah sempat diceramin panjang lebar tuh sama temennya tuh, bener. Dimana temennya bilang supaya Pak Ziyad nih nggak buang jauh-jauh pikirannya itu. Karena bisa dipastikan ini tuh bisa menjadi awal kehancuran dari keluarga barumu gitu. Yang harusnya kan baik-baik aja, harusnya harmonis. Emangnya Tisa juga mau sama kamu? Udahlah nggak usah aneh-aneh, udah buang jauh-jauh tuh pikirannya. Habis dibilangin begitu, Pak Ziyad ya mikir nih. Jadinya untuk sementara waktu dia ngejalanin cinta sendiri. Tiba-tiba Tisa ngomong ke orang tuanya kalau dia sudah punya pacar. Jadi pacarnya itu adalah cuttingnya atau kakak kelasnya di kampus tuh yang usianya terpaut 2 tahun. Sama-sama mahasiswa kedokteran juga, gengs. Namanya Bagus Prasetya Lazuardi. Dan mereka itu memang awalnya dekat setelah sering dapet jadwal koas bareng-bareng. Bagus sendiri waktu itu usianya 26 tahun. Dan dia lagi ngelanjutin ngambil spesialis obgyn atau dokter kandungan ya. Yang mana Bagus ini ngikutin jejak ayahnya bernama Dr. Tuti Lazuardi yang juga memang dokter spesialis kandungan. Jadi di sini terlihat Bagus itu bukan dari keluarga sembarangan ya. Track recordnya tuh cakep gitu loh. Dan Bagus merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Pokoknya dia itu anak kedua dari 4 bersaudara, yang mana Bagus ini anak laki satu-satunya. Jadi semuanya tuh perempuan. Kebayangkan kalau ada satu anak laki-laki di keluarga tuh macam anak emas pasti. Apalagi Bagus itu memang dikenal sebagai sosok anak yang baik, pendiam, dan hidupnya lempeng-lempeng aja. Pokoknya kalau kata anak sekarang mah green flag. Nah di tahun 2022 itu ceritanya Bagus itu lagi masuk kuliah spesialis semester akhir. Dia koas di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sementara dia praktek juga sebenarnya di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi bareng Tisa sama teman-temannya. Ya Tisa sama Bagus ini pacarannya tuh sebenarnya baru ya, jatuhnya baru sekitar sebulanan. Yang Tisa sendiri belum pernah dikenalin secara official ke keluarganya Bagus nih. Tapi wajar, namanya juga baru sebulan kan. Namun memang mungkin kalau dari segi Tisa dia seneng ya, jadinya kalau Tisa ini tetap bilang kan ke orang tuanya dia udah punya pacar, dan sempat dikenalin tuh Bagus diajak ke rumah. Karena memang Bagus sendiri ini suka ngantar jemput Tisa tuh ke rumahnya. Ya kan jadinya sekalian dikenalin ya. Pas Tisa pertama kali ngenalin Bagus ke ibu sama bapak tirinya itu, mereka ini ternyata punya tanggapan berbeda antara ibu sama bapak tirinya. Jadi kalau Bu Salma sendiri seneng-seneng aja. Karena kan dia lihat nih nak Bagus juga baik, udah gitu bibit bebet bobotnya jelas dari keluarga dokter. Sementara nih kalau Pak Ziyad, dia itu nggak begitu banyak berekspresi ya atau berkomentar soal Bagus. Pak Ziyad cuma nitip pesan ke Bagus nih, cuman kayak pacaran boleh tapi sewajarnya aja. Jangan sampai kamu macem-macemin anak saya ya. Ya dijawab sama Bagus, siap om, Tisa bakal saya jagain. Namun ternyata walaupun di mulut seperti itu, di hati mah beda tuh si Pak Ziyad. Dimana Pak Ziyad aslinya kan kagak setuju, cuma dia nggak bisa bilang, nggak bisa utarain. Karena kalau ditanya alasannya emang kenapa nggak setuju gitu, masa bilang ya karena bapak cemburu gitu, kagak mungkin. Nah singkat cerita, karena Bagus jatuhnya udah kenal ya sama semua anggota keluarganya Tisa nih, hubungan mereka berdua juga jadi lebih mudah. Nggak perlu pakai sembunyi-sembunyi tiap kali Bagus jemput Tisa di rumah tuh, jemputnya juga pakai mobil. Tapi karena kan basicnya Pak Ziyad nih nggak suka Tisa pacaran sama Bagus ya, jadi apapun yang dilakukan sama Tisa dengan Bagus itu kayak salah mulu. Karena Pak Ziyad ini tuh merasa Tisa nih mulai berubah. Tisa yang awalnya suka kumpul bareng tuh di ruang tengah ngobrol segala macam, sekarang lebih sering di kamar tuh sendirian buat chattingan, teleponan juga sama Bagus gitu, kayak serasa dunia milik berdua. Dan yang paling bikin Pak Ziyad nggak terima adalah Tisa ini udah nggak mau dicium pipinya lagi gitu. Setiap Pak Ziyad mau nyium Tisa, Tisa selalu menghindar. Padahal dulu kan Tisa mau aja ya. Ya mungkin sebenarnya dulu Tisa mau aja karena ya masih kecil atau ngerasanya ya memang kasih sayang bapak ke anak gitu. Tapi namanya ini kan anak perempuan, udah makin lama makin gede, rata-rata kan emang ya suka jadi malu ya. Pokoknya karena jatuhnya ini udah nggak bisa nyium Tisa lagi, Pak Ziyad tuh jadi mood swing. Dia kayak sering cranky tuh. Tapi si Pak Ziyad ini tambah ketantrumannya tuh karena
kayaknya nih keluarganya kok kagak ada yang nyadar. Jadi segala kekesalannya dia telan sendiri aja udah. Ujung-ujungnya Pak Ziad ini malah suka manfaatin si Bagus. Maksudnya kan si Bagus ini kalau datang tuh naik mobil, keluarganya juga berada, sering dipalakin, dimintain duit gitu. Alasannya buat beli rokok lah, buat beli bensin motor gitu kan, karena ojolan orderannya lagi sepi. Ya namanya dimintain begitu sama camer ya, calon mertua. Mau nggak mau ya tetap kudu mau lah. Secara nama baik dan restu ini dipertaruhkan. Ya lama-lama, ya jadi kebiasaan itu si Pak Ziad. Akhirnya udah nggak sungkan buat minta-minta terus ke Bagus. Nah suatu hari, pas keluarga Bu Salma ini ceritanya lagi jalan-jalan bareng tuh bareng-bareng. Nggak sengaja Pak Ziad ini ngeliat si Tisa sama Bagus cecetan dan kebaca tuh cecetannya. Di situ Pak Ziad nih merasa kayak itu cecetannya kok bahasanya kayak terlalu mesra gitu. Panas si Pak Ziad ngeliatnya. Di situ Pak Ziad nih mulai mikir kayak wah nggak bisa didiemin nih. Yang ada bisa-bisa Tisa makin lama makin lengket sama Bagus. Aku harus mencari cara untuk misahin mereka. Sedeng ya bapak-bapak satu itu ya. Lalu di hari Kamis tanggal 7 April 2022, ceritanya Bagus sama Tisa nih janjian lagi tuh jalan bareng biasa. Yang kali itu niatnya mau buka puasa bareng. Karena memang kebetulan itu lagi bulan Ramadan nih ceritanya nih. Ya udah Tisa sama Bagus tuh jalan dari jam 4 sore kan menuju ke sebuah restoran yang ada di Malang sana. Sampai akhirnya waktu berbuka tiba nih, semua orang kan biasanya langsung pada sibuk batalin puasa, makan ini nyomot itu gitu kan. Tapi di rumah nih, Pak Ziad itu justru kepikiran sama Tisa dan Bagus terus. Pikirannya kemana-mana. Macam kayak ngapain ya mereka berdua ya? Aduh gimana nih caranya supaya Tisa sama Bagus tuh bisa putus. Tiba-tiba Pak Ziad ini kepikiran sebuah rencana. Muncul idenya berarti tuh maghrib-maghrib tuh pas di jam buka. Gua rasa ide dari setan. Tinggal cerita lagi nih, di jam setengah 8 malamnya tuh masih di hari yang sama, Tisa balik tuh pulang ke rumah diantar lagi lah sama Bagus. Tapi pas Tisa sampai rumah, Pak Ziad nih nggak ada di rumah. Karena kata si ibu nih, si bapak tuh lagi pergi ke tempat temennya ada namanya Yopi. Ya udah dari situ, Bagus pamit pulang dong. Tapi ternyata di perjalanan, dia ditelepon sama Pak Ziad kayak, Gus, kamu udah mau balik pulang ya? Temenin saya dulu dong, ini mau cari oleh-oleh buat orang tuamu, katanya begitu. Yang lagi-lagi karena ini ajakan dari calon mertua, masa ditolak, jadi dijawab kayak, oh iya boleh om gitu. Ya udah sih Bagus jemput Pak Ziad di rumah temennya itu yang Yopi tadi. Habis Pak Ziad naik mobil, si Bagus nanya dong, kemana ini kita enaknya om? Dijawab kayak, sebelum kita cari oleh-oleh, kita ngopi dulu yuk di daerah Singosari. FYI aja ya, dari tempat tadi dijemput Pak Ziad ke daerah Singosari itu sekitar 10 km atau sekitar 20 menitan lah. Yang mana maksudnya kalau cuma mau ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi doang, hitungannya itu mah jauh. Warung kopi yang deket-deket sekitar situ kan juga ada. Ngapa harus ke Singosari? Tapi lagi-lagi ya, Bagus mah nurut-nurut aja. Yang pas di perjalanan, Pak Ziad mulai membuka obrolan deh tuh. Gimana Gus hubungan kamu sama Tisa? Ya alhamdulillah lancar om. Udah ngapain aja kamu? Ya standar lah om, makan, nonton, kerja bareng, gitu-gitu aja om. Yakin gitu-gitu aja? Nggak pernah macam-macam kamu sama anak saya? Saya lihat loh isi chatan kamu sama Tisa. Intinya di situ Pak Ziad ini menyampaikan kalau dia nggak suka sama cacatannya Bagus ke Tisa yang menurut Pak Ziad itu terlalu mesra. Yang setelah obrolan itu makin panjang di dalam mobil, Pak Ziad tahu jadi emosi. Dimana dia minta Bagus untuk menjauhi Tisa sambil nodongin pistol mainan yang udah emang dia siapin, yang sama dia bawa-bawa dari tadi. Ada gila-gilanya. Maksudnya bapak mana yang minta anak pacarnya itu disuruh memutuskan hubungan sampai nodol pakai pistol mainan? Buat apa? Ya langsung aja tegasin, jauhi anak saya, begitu kan selesai ya. Udah gitu, selain tadi dia minta untuk menjauhi Tisa, si Pak Ziad ini juga minta uang ganti rugi karena katanya Bagus udah ngelecehin Tisa. Lah jujur aneh banget. Bagus lagi nyetir, tahu-tahu ditodong pakai pistol begitu ya, panik, langsung melipir dia. Dan pas mobilnya udah berhenti tuh di pinggir jalan, Bagus bilang kalau dia nggak bawa uang cash. Namun si Pak Ziad bilang kayak, ya udah kalau gitu transfer aja pakai mobile banking kamu, kasih tahu nih kode PIN-nya berapa sekarang. Jadi situ Bagus nggak mau ngasih lah. Tapi hal tersebut membuat Pak Ziad makin emosi. Akhirnya sama Pak Ziad, Bagus disuruh nyelipin tangannya ke belakang badannya tuh, abis itu dililit pakai seat belt. Pas Bagus sudah stuck nih nggak bisa bergerak, Pak Ziad itu langsung nindihin Bagus pakai badannya, jadi ditimpa sampai Bagus tuh mohon-mohon katanya, Pak cukup Pak, berat Pak, sesek Pak. Sampai akhirnya Bagus juga ngasih tahu tuh kode m-bankingnya. Tapi Pak Ziad yang udah kesetanan begitu nggak gubris. Yang ada dia lanjut tuh nutupin palanya Bagus pakai kantong kresek yang sedih bekap sampai kehabisan napas. Setelah Pak Ziad udah yakin nih Bagus tidak bergerak lagi, Bagus dipindahin tuh ke kursi belakang. Abis itu sekitar jam 10 malam, Pak Ziad membawa mobilnya Bagus itu ke daerah sekitar Ruko Kolombia dan ditinggalin gitu aja di sana gengs dengan Bagus yang masih ada di dalam tuh. Abis itu dia balik tuh ke rumah teman yang namanya Yopi tadi karena kan motornya ditinggal di sana, jadi mau ngambil motor sekaligus dia nitipin kunci mobil itu ke si Yopi. Besok ya di tanggal 8 April, Pak Ziad balik lagi tuh ke tempatnya Yopi buat ngambil kunci mobilnya. Jadi kenapa nggak dibawa-bawa, gue juga heran ya. Rencananya hari itu Pak Ziad nih mau ngebuang Bagus. Jadinya dia mulai
mulai berkeliling tuh nyari lokasi yang dia rasa sesuai. Pokoknya harus sepi dan jarang orang lewat. Awalnya Pak Ziyad ini muter-muter tuh sampai akhirnya dia berada di sekitar daerah Purwodadi, Pasuruan. Yang begitu nemuin spot yang pas nih, dilemparlah Bagus tuh ke semak-semak dan ditinggalin gitu aja. Abis itu Pak Ziyad ini balik lagi nih nitipin mobilnya Bagus ke temennya Yopi tadi yang rencananya mobil itu memang mau dijual. Dan di hari itu juga pada sore hari, Pak Ziyad ini berhasil mengakses rekeningnya Bagus dan transfer ke rekeningnya sendiri itu sebesar 3,4 juta rupiah. Karena kan kemarin-kemarin si Bagus akhirnya sempat ngomong pinnya berapa kan. Nah di sisi lain, pihak keluarga dari Bagus sendiri itu mulai khawatir karena Bagus tidak bisa dihubungi. Padahal nggak pernah sama sekali nih Bagus ngilang nggak ada kabar. Keluarganya pun mencoba menghubungi teman-temannya Bagus satu persatu. Yang rata-rata pada bilang kayak, coba tante, om, tanya ke Tisa. Karena teman-temannya pada nggak tahu Bagus tuh di mana dan terakhir kali kan mereka taunya si Bagus itu jalan sama Tisa makan kan buka puasa. Tapi Tisa pun juga sama. Dari malam terakhir kali mereka buka puasa gitu, kalau Bagus ini nggak ngasih kabar sama sekali. Dia udah sampai rumah atau belum sih? Di chat sama telepon juga nggak dibales-bales. Akhirnya karena udah 1 kali 24 jam Bagus ini nggak ada kabar, pihak keluarga pun segera ngelapor hilangnya Bagus ini ke Polres Tulung Agung. Yang 4 hari kemudian, yaitu di tanggal 12 April, sekitar jam setengah 9 pagi, ada seorang penjual kopi nih yang bernama Bu Sunarti berusia 57 tahun. Waktu itu sebenarnya rencananya nih dia pengen buang kucing liar yang mengganggu lah menurutnya di sebuah lahan kosong yang ada di daerah tempat tinggalnya. Nah pas dia mau masuk ke area lahan kosong itu, mendadak Bu Sunarti ini kayak nyium bau-bau busuk. Awalnya dia abaikan aja bau itu karena dia mikirnya mungkin bangkai tikus atau apa kali ya. Dia lanjut tuh makin jalan makin masuk ke dalam semak-semak. Tapi dia lihat kok kayak ada tangan orang yang ngejulur tuh di balik semak-semak. Udah dak-dikduk aja tuh Bu Sunarti tuh. Tapi dia nggak beraniin diri karena ya kepo juga itu apaan. Ternyata pas dilihat beneran aja itu mah orang tergeletak. Dengan kondisinya katanya udah membusuk, menghitam, tubuhnya juga udah bengkak dan rusak yang bahkan mulai keluar cairan sama ada belatung juga. Melihat itu otomatis Bu Sunarti langsung teriak minta tolong. Yang teriakan dia didengar sama beberapa pengguna jalan yang memang lagi lalu lalang di sana. Jadinya banyak orang-orang yang langsung berhenti dan ngelihat apa yang dilaporkan sama Bu Sunarti tadi. Kenapa Bu teriak-teriak? Itu tuh ada orang. Dari situ mereka langsung bareng-bareng nih ngelaporin ke Mapolsek Purwodadi yang jaraknya sekitar 400 meter dari TKP. Dan setelah menerima laporan tersebut, petugasnya segera ngecekkan dan mengevakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk melakukan otopsi. Singkat cerita nggak butuh waktu lama untuk polisi ini mengidentifikasi siapa nih identitas dari orang tersebut yang ternyata adalah Bagus. Keluarga yang pada saat itu diberitahu pastinya shock berat. Kok bisa kejadiannya seperti ini? Termasuk Tisa yang waktu dengarnya nggak percaya sama sekali lah. Gimana ceritanya Bagus tahu-tahu dikabarkan udah meninggal. Sedangkan beberapa hari yang lalu mereka masih buka puasa bareng, kondisinya masih sehat-sehat aja, masih baik-baik aja. Ya pokoknya orang-orang kan taunya terakhir kali Bagus ini tuh sempat makan malam sama Tisa kan buka puasa. Jadinya sama polisi Tisa yang diminta keterangan. Yang dalam keterangannya Tisa berusaha menyampaikan informasi apa adanya yang dia tahu memang. Dia bilang benar tanggal 7 April atau sehari sebelum Bagus hilang, mereka berdua ini masih makan bareng. Terus Bagus juga sempat nganterin Tisa pulang, tapi abis itu dia pamit, nggak ada kabar lagi. Ya sembari dalam proses investigasinya, Bagus itu juga akhirnya dikuburkan di TPU Desa Bendosari. Tapi seperti biasa, namanya misalkan kalau ada keluarga meninggal gitu ya, itu kan pasti nggak ada yang tahlilan. Nah waktu itu Tisa sekeluarga ikut datang. Secara itu kan gimana pun juga pacarnya Tisa. Bu Salma sama Pak Ziyad itu juga ikutan dan mereka malah sempat foto bareng sama bapak ibunya Bagus. Yang di saat itulah bapak ibunya Bagus tuh baru kenal kan nih sama Tisa secara official. Kayak sedih ya baru dikenalinya saat Bagus udah nggak ada. Ya pokoknya akhirnya dijelaskan kalau memang Tisa ini dekat dengan Bagus yang terakhir kali mereka sempat makan bareng. Namun pokoknya waktu itu keluarganya Bagus ini nggak menaruh rasa curiga sama sekali ke keluarganya Tisa. Karena yang mereka lihat kan Tisanya nih ya, Tisa ini anaknya baik, sopan, kooperatif juga sama polisi ya. Mereka nggak mikir macam-macam lah. 3 hari setelahnya, polisi ini baru menemukan titik terang. Karena mobil Innova yang dipakai sama Bagus itu ketemu tuh di area ruko di kawasan Singosari Malang, memang ditaruh di situ dengan tujuan mau dijual, jadi lagi diiklankan. Ya dari situ polisi langsung nyari kan ini yang jual siapa dan ketahuan lah ternyata sih Pak Ziyad alias ayah tirinya Tisa. Setelah yakin bahwa si Pak Ziyad adalah pelakunya, pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah untuk menangkap Pak Ziyad. Di situ Bu Salma sama Tisa terbengong-bengong kayak, kok bisa tahu-tahu Pak Ziyad pelakunya? Mereka nggak nyangka, nggak ada pikiran gitu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari polisi, Bu Salma sama Tisa pun sampai kayak nggak percaya, kayak ya udah Pak, bawa aja Pak. Di kantor polisi pun Pak Ziyad mengakui semua perbuatannya. Dia bilang kalau motifnya adalah karena cemburu membaca catatan Bagus kepada anak tirinya tersebut yang dirasa terlalu mesra. Padahal dia udah mencintai anak tirinya itu diam-diam dari 3 tahun yang lalu. Apa kabar dunia? Tapi kalau dari polisi sendiri sih melihatnya motifnya kayaknya bukan sekedar asmara aja, tapi juga ada unsur ekonomi. Ya karena kan ada pembobolan rekening sama mau jual mobil ya. Nah karena perbuatannya itu akhirnya Pak Ziyad
saat ini dihukum penjara seumur hidup. Sementara untuk keluarganya Bagus nih, walaupun pasti terasa berat, namun ayahnya Bagus itu bilang dia tuh berusaha untuk ikhlas. Sampai-sampai ayah ini sempat bilang kayak gini ke media nih. Orang hidup itu ada 3 hal yang sudah dipastikan. Jodoh, rezeki, dan ajal. Saya sudah menerima. Saya harus mengikhlaskan supaya Bagus dapat jalan di akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Salut banget geng sama keluarga Bagus yang bisa berbesar hati seperti itu. Karena pastinya itu ya sangat sulit. Makanya kita doakan saja semoga Bagus husnul khotimah ya majikan semua ya. Dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Amin. Ya untuk kasus ini pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Karena menurut gue dari pihak Bagus ataupun Tisa ini nggak ada yang salah. Emang dasar bapak tirinya Tisa aja tuh yang kayak sengklek. Bisa-bisa naksir sama anak tirinya sampai cemburu. Mikirnya apa ya berbuat seperti itu tuh, alasannya kayak ngadi-ngadi, aneh banget. Ya paling gue cuma bisa bilang kalau emang banyak ternyata orang-orang yang udah pada gila aja nih otaknya. Makanya kita sering bilang, apa kabar dunia? Ya emang udah gila. Udah makanya terima kasih majikan ya, saya terus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Kalau kalian punya saran atau apa-apa boleh aja komen di bawah. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.